kamu, Haji Cik, itu juga menjadi perjalanan takdir saya selanjutnya pada waktu kita ngomong seperti ini. Gimana itu, Pak Ustaz? Iya, apa yang kita omongkan itu menjadi perjalanan takdir di depannya. Bagaimana nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, dalam perjalanan hidup seseorang siapapun itu yang menentukan apakah manusia itu sendiri atau apa ada faktor Allah yang menentukan perjalanan hidupnya gitu Pak Ustadz. Sebagai contoh begini, saya punya teman ya, dia punya keinginan yang luar biasa tinggi Pak Ustadz. Dia dari pegawai menjadi seorang pimpinan di perusahaan dan dia ingin menjadi menteri gitu. Menjadi menteri. Lah, keinginannya itu dalam perjalanannya belum tercapai tapi malah sudah ketangkep KPK itu karena ada kasus gitu. Lah ini siapa sebenarnya yang menentukan perjalanan hidup itu Pak Ustadz? Apakah dia ataukah ada faktor-faktor lain atau Allah yang menentukan? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau persoalan perjalanan hidup itu biasanya kita yang menjalani. Perjalanan hidup itu menjalani, mengerjakan dia. Oke. Nah, nanti takdir itu dari Allah. Nah, tiap kali perjalanan hidup itu ada takdir-takdir yang nanti tetap akan kita terima. Ada takdir yang akan kita terima. Maksudnya Ustaz, seseorang yang menjalani itu Allah akan memberikan hukuman maupun imbalan. Ya, istilahnya peringatan lah. Peringatan. Takdir itu bisa menjadi ujian sebenarnya. Nah, takdir ini nanti, takdir itu bisa saja dikategorikan tidak enak, atau takdir itu nanti dikategorikan enak. Nah, itu kan ujian. Tapi yang namanya takdir istilahnya. Nah, takdir ini yang menentukan Allah. Nah, cara Allah memberikan takdir ini yang saya amati di banyak orang itu adalah Allah itu sebenarnya mengingatkan, semua ciri takdir itu mengingatkan agar orang itu ingat kepada Allah. Semua ciri takdir. Untuk kembali ke jalan Allah, yang saya amati seperti itu. Saya mengamati. Tetapi orang lain itu belum tentu mengamatinya seperti itu. Jadi kayak umpamanya, kayak temanmu tadi, umpamanya ya Tung ya, temanmu tadi, dia sebagai seorang karyawan, kemudian pimpinan, dari pimpinan dia punya cita-cita karena ngomong sama kamu pengen jadi menteri. Dia dalam perjalanannya itu ada banyak hal yang dia lakukan di luar takdir kecil. Ini kan jalan. Ini kan jalan. Ada takdir yang memang kecil dia terima setiap hari atau setiap waktu, atau takdir yang menengah agak lumayan, kemudian takdir yang besar, termasuk takdir yang dia kepegang KPK itu termasuk agak besar lah. Ya, nah di titik itu sebenarnya dia sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan takdir kecil. Umpamanya kesombongannya, dia sebenarnya sudah menemui sebenarnya takdir kecil dari kesombongannya itu sudah dia temuin. Tapi karena dia itu tidak mengindahkan, akhirnya sesuatu itu akan dia jumpai beneran. Di mana Allah mentakdirkan dia harus sekolah istilahnya. Mandek dari perjalanannya di situ. Kepegang KPK itu adalah takdir yang cukup lumayan besar lah, besar. Nah, kenapa Allah memberikan itu? Ya itu sebenarnya ujian aja dari Allah, kemudian diingatkan dia kepada keadaan agar dia itu sebenarnya kembali kepada Allah. Kenapa diingatkan? Kalau dia ketangkep KPK berarti dia ada yang dikerjakan salah.
Padahal sejak awal itu dia mengerjakan salah terus-menerus. Kan begitu. Iya. Kan itu. Iya. Jadi perjalanannya itu adalah orang yang melakukan, kemudian takdir itu dari Allah. Apa? Ya begitulah sebenarnya. Jadi kayak maunya perjalanannya, kamu mau makan. Pada saat makan itu ya biasa. Kemudian setelah makan apa? Kenyang. Nah, kenyang itu takdir Allah. Setelah makan kenyang umpamanya. Seperti itu. Jadi ada perjalanan itu manusia yang melakukan, kemudian hasilnya itu adalah dari Allah. Sama seperti ada banyak cerita yang menceritakan bahwa kita harus merubah nasib kita agar nanti Allah itu merubah nasib kita. Kita harus merubah nasib kita sendiri agar Allah merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Nah, keadaan ini bukan berarti nasib yang dulunya biasa dirubah menjadi positif baik, atau nasib yang dulunya biasa dia rubah menjadi jelek. Bisa juga. Ini manusia itu sendiri yang manusia itu sendiri yang merubah. Kalau dia itu dalam merubah akselerasinya, dia cari syariat Islam, nah, dia nanti insya Allah jadinya takdirnya insya Allah ya baik. Oh, berarti syariat Islam itu termasuk peringatan Allah yang diberikan? Iya, itu ya rambu-rambu yang diberikan sebenarnya, rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau dia kondisinya biasa, kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik, itu juga merubah takdir. Penjelasan Ustadz, jadi perjalanan manusia di dunia ini istilahnya dalam kehidupannya itu diawasi Allah semuanya. Iya. Jadi dia melenceng, alokasi rambu. Iya. Sadar nggak orang ini untuk balik? Benar. Kalau nggak sadar, Allah uji. Benar. Seperti itu, Ustaz? Iya. Karena ada malaikat raqib dan atid itu yang akan mencatat apa yang kita lakukan setiap detiknya atau seperti itu. Sehingga catatan setiap detik itu akan menjadi laporan kepada Allah Ta'ala. Nanti mamanya kayak haji mamanya. Mau melakukan sesuatu perbuatan tidak baik mamanya. Itu malaikat atid kan nyatet. Nah, nanti disesuaikan imannya hadis berapa, kemudian keinginan haji mau melakukan tidak baik seberapa, nanti rambunya akan dikasih. Takdir kecilnya apa mamanya. Paham ya? Karena mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kasih takdir kecilnya. Itu manusianya sendiri bisa merasakan itu, Pak Ustaz? Bisa? Oh, iya? Biasanya bisa. Tapi ya Allahu alam ya. Tapi kalau menurut saya bisa. Saya kasih contoh mamanya. Kamu mamanya. Kamu mau berbuat selingkuh nih, mau nih. Ya kan mau kan, nggak apa-apa ya. Ini hanya mau ya. Kemudian pada waktu mau berbuat selingkuh itu, kamu mau naik Grab. Kamu udah janjian, cari Grab nggak ada yang datang. Jangan itu ditabrak terus biar pergi gitu. Nanti dulu. Ini belum selesai. Grab itu kamu cari nggak pernah ada yang datang. Sampai waktu itu berlalu janjiannya. Pertanyaan saya, kamu gregetan pengen ketemu atau tahu bahwa ini dari Allah nggak boleh? Jawab dengan jujur tapi. Ini jawaban yang dulu apa yang sekarang? Terserah. Yang dulu. Sebenarnya malah ketahuan ini jawaban begini. Ini kan normal. Jawabanmu itu adalah kamu ngerti kalau kamu gregetan, waduh gagal nih, atau ini kayaknya dari Allah. Nah, ini yang mana nih? Jujur, ini jujur aja. Cari jalan lain itu, Pak. Agar ketemu ya. Iya. Oke. Mau naik sepeda motor, oke? Iya. Oke. Tapi bannya gembos. Gitu ya? Itu rambu dari Allah Ta'ala bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Apakah rambu itu diberikan kepada semua orang yang biasanya seperti orang yang punya iman atau orang yang tidak punya iman itu dikasih rambu. Weh, benar. Insya Allah seperti itu. Makanya kalau saya bilang Allah itu sebenarnya sayang pada hamba-hambanya itu benar. Nanti kalau rambu-rambu ini diterabas terus, nah baru Allah dibutakan hati matanya seperti itu. Jadi dalam ayat Quran itu dibutakan hati dan matanya bukan terus nggak suka aku sama si Tung, enggak seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar udah beberapa rambu itu
terabas. Diterabas. Istilahnya itu kalau sekarang ada etle. Apakah peringatan itu diberikan untuk perjalanan yang salah? Kalau yang benar, apakah juga diberi peringatan, Pak Ustadz? Sama sebenarnya. Oh gitu. Iya, sama. Allah itu sama. Cuma bagian yang salahnya itu biasanya tidak enak. Oh, Jadi biasanya gitu. Biasanya loh ya. Karena saya juga ngalami dengan orang-orang dekat saya. Umumnya saya bilang, kamu itu kerja kok pulang aja. Kan gitu. Umpamanya saya jawab, ya saya kan pulang hanya sebulan 4 kali. Lah, padahal kan di sini itu maunya di rumah, di ini. Oke. Kemudian itu kalau ada apa-apa ya dibantu dan masih aja jawab seperti itu. Apa yang terjadi, Pak Ustadz? Bisa aja ya. Ya. Terjadi itu tabrakan dengan truk tangki umpamanya seperti itu. Karena apa? Ya tabrakan itulah sebenarnya yang paling dia alami tidak nyaman. Karena apa? Dia sebenarnya berkali-kali kalau dia melakukan kesalahan, menurut saya itu dia sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia langgar terus-terus. Jadi ada akumulasi gitu. Ada akumulasi. Ini orang kalau nggak dihentikan dia akan begini terus. Makanya dihentikanlah dengan tabrakan. Bagaimana kita harus berlaku terhadap peringatan untuk perbuatan yang tidak baik itu, Pak? Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Makanya kita tahu la haula wala quwata illa billah itu benar. Jadi nyatakan bahwa itu dari Allah. Semua takdir itu dari Allah. Sehingga kita tahu bahwa ada yang kurang pada saya. Kalaupun umpamanya ada sesuatu yang kita incar, kita inginkan, kemudian Allah mengabulkan, ya jangan, wah doa saya dikabulkan, jangan terlalu GR. Saya cerita bahwa takdir Allah itu adalah ujian. Yang tidak enak itu juga namanya ujian takdirnya, yang enak itu juga namanya ujian. Jadi pada saat seseorang dikabulkan doanya, jangan berbangga hati doa itu dikabulkan. Bisa aja sebenarnya waktunya itu pas pada saat sebenarnya Allah itu mau membantu kamu. Jadi jangan anggap bahwa doamu itu dikabulkan. Kalau saya seperti itu. Karena kalau kita menganggap doa kita dikabulkan, sombong yang minta ampun. Terus kemana-mana kita menceritakan bahwa, wah akhirnya merasa diri kita itu dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan merasa dekat, tapi dekatlah kepada Allah. Ini paham nggak ya? Ini asik nih. Jangan merasa dekat itu ya kita merasa bahwa kita itu hebat. Subjektif ya? Iya, subjektif. Tapi dekatlah kita kepada Allah. Maksudnya kerjakan syariat Allah, kerjakan sunnah Rasul. Terus kerjakan karena Allah Ta'ala. Nah itu kita mendekat pada Allah Ta'ala. Kalau merasa dekat belum tentu Allah dekat. mau. Iya, benar. Iya. Benar seperti itu. Pak Ustadz, apakah takdir yang terjadi itu dalam perjalanan hidup seseorang itu mempengaruhi kehidupan akhiratnya nanti, Pak Ustadz? Ya tetap mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Takdir perjalanan hidup seseorang ini kan sebenarnya akan mengarah ke akhirat. Akan mengarah ke akhirat sebenarnya. Jadi kalau sudah mengarah ke akhirat ini sebenarnya orang harus memahami bahwa dia harus mencari akhiratnya. Makanya semua perbuatan baik yang kamu kerjakan, cobalah niatkan karena Allah. Kan gitu. Kamu diganggu dengan takdir di depan kamu, pengganggunya adalah orang yang marah-marah, ya jangan ikut marah. Kalau kamu dimaki-maki, ya kalau memang itu kamu dimaki beneran, siapa yang memaki dilihat. Kalau yang memaki istrimu berarti bener. Kan gitu. Kalau memaki orang lain bisa aja bener. Kalau memaki tetanggamu ya bisa aja bener juga. Jadi titiknya mana nih? Ya banyak kamu yang salah maksudnya kan gitu ya. Jadi sesuatu yang terjadi itu bisa aja itu memang ujian dari Allah Ta'ala yang memang kita harus pahami. Ini harus kita lakukan. Jadi sama seperti dalam pengajian yang kita hadirkan saat ini, kamu, Haji Cik, itu juga menjadi perjalanan takdir saya selanjutnya pada waktu kita ngomong seperti ini. Gimana itu, Pak Ustadz? Iya, apa yang kita omongkan itu menjadi perjalanan takdir di depannya. Bagaimana nanti takdir saya yang akan saya dapatkan dengan bercerita tentang takdir ini. Bahwa takdir ini insya Allah dari Allah, benar. Tapi yang kita menjalankan itu kita manusianya. Kita ada rambu-rambu yaitu Quran. Betul. Ada yang harus dikerjakan, ada yang tidak boleh, kan seperti itu.
dan senantiasa dan selalu apa yang mau dikerjakan kita itu ya tergantung itu. Nah, jadi pada waktu kita menjalankan perjalanan kita untuk mencapai takdir berikutnya, itu kan perjalanan kita itu mau kemana nih? Kalau kita mau perjalanan kita itu akhirat, nanti masuknya surga, ya jalanin yang positif, yang baik-baik. Berarti kita sudah bisa mengetahui paling tidak gambaran takdir yang akan terjadi dari yang kita lakukan gitu, Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Ini pengetahuan agar memahami. Karena kalau kita bisa mengetahui, berarti kan perjalanan kita bisa tahu semua, yang nggak bisa itu goib istilahnya. Oh iya. Karena kalau saya bercerita seperti ini, itu gambaran. Yang saya ceritakan tidak detail. Yang saya ceritakan tidak detail, tetapi menurut saya ini sudah detail. Ya, gambaran bahwa dalam perjalanan menuju akhirat itu menemukan takdir-takdir baik, takdir-takdir kecil maupun takdir-takdir yang agak besar atau yang besar. Nah, itu perjalanan kita. Siapa yang menjalankan? Ya kita. Nah, caranya gimana? Ya sholat karena Allah. Jangan sholat pengen kaya. Kalau sholat karena Allah berarti takdirmu mencari akhiratmu yang surga. Kalau sholat untuk dunia berarti kamu kelihatannya melakukan akhirat, tapi untuk dunia. Kan seperti itu. Puasa, kenapa senantiasa selalu diingatkan lillahi ta'ala? Ya, karena Allah sebenarnya. Nah, karena apa? Karena kebanyakan manusia Islam banyak yang seperti itu. Berarti harus waspada terus. Iya. Ini apa iya, itu? Iya, makanya ada syirik, kemudian ada macam-macam yang dikerjakan oleh manusia Islam. Nah, itu harus diketahui dan kita harus keluar dari jalur yang tidak baik itu. Ustadz, di masyarakat udah suatu kewajaran dan lumrah Ustadz kalau ada seseorang menderita tabrakan, patah kaki, ataupun sakit apapun, mereka bilang ini takdir Allah dan diterima dengan biasa-biasa aja. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ya kalau kita menyikapinya biasa aja, biarin aja. Lah wong ustadznya dia, kalau dia punya ustadz juga nggak pernah nerangin tentang masalah takdir, tentang masalah bagaimana. Istilahnya seperti ini loh. Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW yang akan disebarkan kepada umat-umatnya. Itu kan tetap ada sebabnya. Oh iya. Asbabun nuzulnya itu ada. Oke. Untuk apa Al-Quran itu, awalnya dari mana, itu kan ada cerita. Sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk dari sesuatu yang terjadi. Berarti ada cerita sebelumnya. Flashback dah. Ya. Nah, kalau ada orang tabrakan patah kaki, itu kan hasil. Sebelumnya dia pasti ada sebabnya. Kenapa Allah itu mentakdirkan dia tabrakan dan patah kakinya? Kan gitu. Flashback lah harus flashback. Nah, selama ini orang itu tidak pernah ngajak flashback. Wah, ini penting. Jadi mereka itu tidak pernah ngajak flashback, padahal flashback itu penting, khususnya bagi dosa-dosa kita. Kalau kita tidak flashback terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sesuatu kesalahan yang kita lakukan, ya kita akan jadi jumawa kalau orang Jawa. Jadi sombong. Siapapun orangnya, walaupun dia seorang ustadz, kalau dia tidak mau flashback ke belakang, dia akan menjadi sombong. Walaupun dia seorang ustadz. Ya. Ustadz itu hanya jabatan kayak menteri, kayak presiden, kayak ini. Ya sama aja. Flashback juga berarti seseorang masuk neraka dan surga juga karena flashback. Di mana flashbacknya tuh? Di sini waktu itu. Iya benar. Makanya kalau kita flashback, kita tahu dosa kita. Kan ingat pasti. Oh, saya pernah begini. Astagfirullah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah jika aku begini. Aku belajar untuk tidak melakukan lagi. Astagfirullah. Kan gitu. Sehingga itulah masuk ke ranah kalimat-kalimat yang ada dalam Quran. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Kita ingin tobat kita diterima, kan harus ada illal ladzina tabu, mereka yang telah tobat, wa aslahu, melakukan perbaikan, bayanu, memberikan nasihat baik. Kan gitu baru dijawab oleh Allah Ta'ala, maka tobat mereka yang aku terima. Itu kan flashback. Kalau dia nggak flashback, mana dia tahu kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi intinya perjalanan hidup kita yang menjalankan
atau menentukan. Ya, menentukan tentuan kita. Menentukan perjalanannya. Menentukan perjalanan maksudnya. Iya. Tapi takdir itu bisa aja berkata lain. Bisa aja mirip dengan yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan, rambu-rambunya adalah jangan merasa itu adalah keinginanmu yang terpenuhi. Jangan merasa bahwa itu dari doamu yang terpenuhi. Loh, kenapa? Kan saya berdoa itu. Bisa aja memang waktunya pas pada saat Allah mau membantu kamu. Dan pada saat kamu menerima nikmat itu, apakah kamu bersyukur, atau kamu ujub, atau kamu riak, atau kamu bangga, atau kamu sombong, apakah kamu juga akan seperti Tuhan. Begitu aja pilihannya. Itu ujian untuk ketakwaan seseorang itu. Ya, kan makanya takdir itu kan tetap ada pilihan, dia mau mengarah kemana. Makanya agama kita mengarahkan kita yang baik. Kita harus baik benar. Semua takdir yang mengenai kita, mengenai apa namanya, yang kita terima, itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Benar. Tapi jangan hanya di mulut. Ini rata-rata orang itu di mulut rata-rata. Yang terbaik itu adalah pada waktu kita menerima sesuatu yang tidak enak, pikirkan bahwa itu pasti dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu yang harus mengambil pelajaran dari yang terjadi. Nah, kebanyakan orang-orang Islam itu enggak mengambil pelajaran dari situ. Dia hanya ngomong, semua takdir itu baik untuk kita, elah mulutmu aja. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan juga, Ustaz, maaf, apa yang kita terima baik ini hasil dari perbuatan baik saya. Benar seperti itu. Jadi itu sudah ditulis dalam Quran juga. Yang nggak tahan. Karena namanya mulut sama setan itu paling nggak tahan itu. Makanya di situ harus belajar hati-hati. Kalau kita belajar takwa kepada Allah Ta'ala, hati-hati. Karena lebih detail kita itu mengetahui kebesaran Allah Ta'ala, ya mudah-mudahan itu akan menjadikan perjalanan kita itu lebih baik di hadapan Allah. Itu sebenarnya. Jadi takdir demi takdir setiap saat itu harus kita syukuri semuanya. Enak tidak enak kita syukuri. Syukuri kalau saya. Semua takdir bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, semua takdir itu baik untuk kita. Yang kita merasa secara manusiawi tidak enak atau kita secara manusiawi enak, itu tetap baik untuk kita semuanya. Cuma satu, kalau tidak enak, itu awalnya biasanya dari sesuatu yang kita kerjakan tidak baik. Kalau sesuatu yang enak, nggak usah ngomong itu dari kebaikan kita, nggak harus dihapus. Karena itu semua satu, kebaikan datang dari Allah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah, titik. Jangan menghela-hela, mengaku-ngaku itu dari saya. Jangan benar-benar jangan. Itu yang syirik sulit. Itu syirik. Itulah yang nanti bermain Tuhan itu yang seperti itu. Itu bermain Tuhan namanya. Itu syirik itu. Ya, itu syirik. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah agar kita mampu mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.